Ya, pemirsa, kembali bersama kami dan kita masih membahas mengenai seperti apa kelanjutan kasus kekerasan yang menimpa Audrey ini. Tapi Bu Retno, kalau ketika misalnya kayak kondisinya sekarang, kekerasan pada anak yang tadi kita bahas itu ternyata berujung kepada hukum atau kasus pidana seperti itu, dan ini melibatkan anak-anak karena pelakunya dua-duanya anak tergolong anak-anak seperti itu. Nah, ini bagaimana sih kita harus memastikan bahwa penanganannya juga ini tepat? Ya, sebenarnya gini, kan di Indonesia itu karena kita meratifikasi Konven Hak Anak, maka kemudian pemerintah harus membuat undang-undang kan terkait dengan itu. Maka Undang-Undang Perlindungan Anak ya dulu undang-undang itu sudah diperbarui. Sekarang undang-undangnya namanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Nah, di dalam undang-undang itu adalah anak sebagai korban. Tetapi kemudian untuk melanjutkan ini kita akan melihat ketika anak jadi pelaku. Nah, dibuatlah undang-undang juga. Nah, undang-undang itu sebenarnya Undang-Undang 11 2012. Mungkin orang tidak banyak tahu, tapi peristiwa ini mengakibatkan jadi saatnya kami juga memberi informasi ke publik bahwa ada undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, ini ketika anak jadi anak pelaku. Kalau tadi kan korban, ini pelaku. Nah, kalau anak menjadi pelaku pidana, bagaimana? Maka mekanisme ini dibikin dan itu diatur. Kita mengenal namanya restoratif justice. Sebenarnya untuk anak kita akan menghindarkan. Jadi ini bagus undang-undang ini paradigmanya menghindarkan anak dari penjara. Karena belum tentu ketika di penjara terus keluar dia akan lebih baik. Betul. Nah, memang ini undang-undang perlu diperbaiki. Tetapi memang kita nggak punya mekanisme kerja sosial. Harusnya anak-anak ini apalagi usia sudah 17 bisa kerja sosial. Kerja sosial itu untuk membangun empati, simpati, dan tanggung jawab sosial. Misalnya kerja sosial selama setahun, itu akan membuat anak-anak ini belajar dibanding dia harus berada di balik jeruji besi. Nah, undang-undang ini sebenarnya menghindarkan tadi. Makanya kemarin kita di KPAI misalnya dibully, seolah-olah KPAI itu mendorong mediasi. Sebenarnya tidak ada kata mediasi. Tetapi adanya dalam undang-undang ini namanya diversi. Diversi adalah penyelesaian di luar pengadilan. Nah, diversi ini pun ada syarat. Pertama adalah bukan pelanggarannya kejahatannya atau pelanggarannya itu bukan berat tapi ringan. Kedua, usia. Kalau pelaku usianya di atas 15 nggak boleh. Kemudian yang ketiga, kalaupun memenuhi semua tapi keluarga korban tidak mau atau tidak setuju diadakan diversi, gagal diversi. Nah, maka masuklah proses hukum. Kasus ini semuanya tidak memenuhi diversi. Oleh tadi ya, korban usianya udah nggak cukup. Yang kedua, kalaupun masuk kategori pelanggaran ringan seperti polisi menetapkan pasal, ini tidak berlaku ketika keluarga korban tidak mau. Nah, karena keluarga korban tidak setuju, diversi nggak bisa dilakukan. Nah, proses hukum dilanjutkan. Nah, dalam proses hukum ini, polisi kemudian memeriksa dong tentu semuanya sampai dua alat bukti menjadikan tersangka. Nah, berkaitan dengan ini maka pasal yang dikenakan 76C itu pakai Undang-Undang Perlindungan Anak karena korbannya anak. Nah, pasal 76C itu jungtonya pasal 80. Di pasal 80 itu ini penganiayaan ringan kata polisi, maka digunakanlah tuntutan 3,5 tahun. Nah, tapi dalam sistem peradilan pidana anak, untuk anak tuntutannya sepertiga. Dengan demikian maka anak tuh nggak boleh loh dihukum lebih dari 10 tahun, nggak ada hukuman mati buat anak, tidak ada hukuman seumur hidup, nggak ada. Jadi masyarakat harus mengerti bahwa ini anak. Anak tuh bisa salah, boleh salah, tapi kan harus diberi kesempatan meskipun dia pelaku bahwa kapasitasnya sebagai anak itu harusnya dilihat juga. Dan yang kedua, ini tidak berdiri sendiri. Kenakalan mereka, kalaupun mereka melakukan tindak pidana, tidak berdiri sendiri. Ada faktor di luar anak-anak ini yang berkontribusi sehingga anak ini melakukan itu. Nah, disinilah tadi tanggung jawab orang tua, sekolah, masyarakat itu penting. Jadi yang Pak Jokowi katakan kami setuju bahwa pola interaksi ini harus diperbaiki. Kita harus melindungi anak-anak kita. Gitu. Kalau Pak Paulus melihatnya gimana Pak terkait dengan adanya ada ancaman pidana? Betul, ancaman pidana. Saya setuju mengenai hukuman sosial. Ya, karena walaupun tadi katanya 3 tahun, terus nanti sepertiganya 1 tahun, tetap kalau penjara itu kan pasti itu hanya balas dendam saja. Gitu. Jadi menurut saya tidak akan membuat si anak ini juga kemudian punya efek jerah. Hukum harus mendidik. Karena kalau nggak mendidik percuma aja. Masyarakat kita tuh kan rusak karena orang tidak terdidik. Nah, menurut saya kira hukuman sosial. Nah, hukuman sosial kan harus kita pikirkan apa. Bolak-balik cuma disebut-sebut aja, pemerintah kayaknya nggak pernah serius menjalankan hukuman sosial. Contoh misalnya begini, anak-anak itu ya, hukumannya disuruh misalnya bekerja di panti jompo misalnya, bisa juga membersihkan sekolah, sekolahnya
dan di sekolahnya supaya dia terasa hukumannya, dia malu. Nah, supaya dia tahu, supaya teman-temannya juga tahu bahwa melakukan hal seperti itu tidak main-main. Gitu. Nah, tapi itu mendidik gitu ya. Jadi penjara itu sudahlah untuk anak yang tidak pas. Itu hanya apa namanya balas dendam. Ya. Nah, tapi saya pikir juga harus ada yang lain. Bagaimana mekanisme pendidikannya yang lain. Contoh seperti orang tua. Orang tua tadi. Ya namanya juga orang tua, tidak ada sertifikat untuk menjadi orang tua. Ya tiba-tiba jadi orang tua. Dia harus bagaimana juga sering nggak tahu. Atau nggak mau tahu juga. Karena itu harus terkena oleh sanksi juga. Jadi kalau sekolah itu misalnya memeriksa apa gadget orang atau apa, harus diperbolehkan begitu. Supaya bisa mengontrol anak. Dan orang tuanya harus bisa dikenai juga teguran dari sekolah dan seterusnya. Jadi ada hukuman buat orang tua. Nah ini terakhir mungkin lantas kita apa yang kita harus lakukan juga ini sebagai masyarakat luas yang tentunya punya kepedulian juga terhadap kasus ini. Kalau kita lihat kan karena semuanya ini anak-anak tentunya beban psikis yang saat ini mereka tanggung, baik itu korban ataupun juga si pelakunya ini kan juga bersama-sama berat bisa dikatakan seperti itu, Bu Retno. Apa yang bisa ataupun diharapkan dari masyarakat? Jadi gini kan proses hukum ini berjalan, mari kita hormati. Nah sebenarnya restorasi justice dalam Undang-Undang SPPA itu ingin mengembalikan pada situasi semula, tidak ada pembalasan dendam. Jadi gini, kalau dia pernah dituntut di pengadilan, ini bisa jadi kan para pelaku ini dendam pada korban. Nah dengan sebenarnya tadi restorasi justice tidak menghukum anak seperti pelaku dewasa itu sebenarnya dalam upaya tadi tidak ada pembalasan dendam memulihkan anak-anak ini. Nah kalau berkaitan dengan ini maka KPAI sebenarnya satu, mari jangan menjudge orang gitu ya langsung kemudian memaki-maki orang-orang dewasa di media sosial itu mencontohkan kepada anak-anak kita perilaku buruk. Dia mencaci, memaki, menghina dan lain-lain, padahal ini dilihat anak-anak dan dicontoh. Kemudian nah berarti kan perilaku di media sosial ini harusnya beretika. Nah orang dewasa harusnya termasuk mama papa dari anak-anak ini harus mencontohkan bagaimana sih bermedia sosial yang benar. Karena terus yang berikutnya adalah tadi ya, masyarakat ini kan menuntut keadilan dan meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Mari kita hormati juga proses hukum dan ada fakta-fakta di lapangan, ada bukti-bukti, biarlah nanti pengadilan yang akan memutuskan. Nah ini yang nampaknya masyarakat tidak sabar, padahal proses semua ini butuh sebuah proses. Jadi mari mendinginkan ini ya, apa sih kepala emosi kita masing-masing, gitu ya. Hati, mari kita belajar peristiwa ini untuk tidak terulang terhadap anak-anak yang lain. Kalau kita gitu ya. bisa informasi bukannya kita tidak boleh prihatin ataupun mengungkapkan keprihatinan kita itu, tapi satu lagi adalah kita pun juga harus cek dulu sebelum kita kemudian bersifat reaktif ya terhadap satu peristiwa. Setuju. Terima kasih Bu Retno dan terima kasih juga Pak Paulus sudah hadir di Livestock dan berbincang bersama kami.